Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan UT sekalian. Apakah suara saya terdengar, rekan-rekan sekalian? Waalaikumsalam, sudah terdengar, Pak. Oke, baik, rekan-rekan sekalian. Untuk pertemuan pertama mungkin kita coba untuk perkenalan diri dulu, rekan-rekan sekalian, untuk pemanasan. Yang lain belum sempat hadir sepertinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 peserta, tapi sepertinya belum semuanya hadir atau mungkin masih punya kegiatan lain. Oke, yang lain apakah terdengar, rekan-rekan? Rekan Debbie, rekan Imelda, rekan Salsabila, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak, izin. Oke, baik, rekan-rekan. Eh, Saya mulai perkenalan dari diri dulu ya, rekan-rekan sekalian, diri saya sendiri. Nama saya Fadlul Mubarok, rekan-rekan sekalian. Kebetulan kalau sekarang statusnya dosen di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kalau untuk background pendidikan, S1 saya di Statistika Universitas Hasanuddin, S2 di Statistika Terapan IPB, S3 di Statistika Terapan di Eskişehir Technical University di Turki, rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan rekan-rekan sekalian sebelum kita coba dari rekan-rekan yang untuk perkenalan dirinya. Ada beberapa yang baru hadir ya, rekan-rekan. Tidak ada mungkin pertanyaan tentang saya, rekan-rekan. Langsung kita coba perkenalan dari rekan-rekan saja. Kalau memang tidak ada, silahkan untuk rekan Imelda untuk memperkenalkan diri, nama lengkapnya, kemudian domisili sekarang di mana, kemudian pengalaman mungkin sudah pernah belajar terkait metodologi penelitian atau belum misalkan. Silahkan rekan-rekan sekalian. Rekan Imelda silakan diperkenalkan dirinya. Mungkin belum sempat ini ya, belum sempat aktif rekan Imelda. Kita coba yang rekan yang lain. Rekan Sehna silahkan. Baik, mohon izin. Selamat malam, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Oke terdengar silakan. Baik, mohon izin. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Selamat malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Sehnaria Revina Fatra. Saya di sini eh, mahasiswa dari transfer D3 ke S1. Tuh. Saya asalnya asli dari Klaten, tapi saya bekerja di Jakarta. Saat ini Oke. saya seorang PNS di Jakarta Pusat. Eh, saya pernah, sepertinya saya pernah mengambil metodologi penelitian. Jujur saya sudah lupa, Oke. Bapak, karena Iya itu saya oke. lulus tahun 2020. Saya lulus 2020. ke Oke. D3 tuh, Oke. dari Jogja. Oke. Baik. Eh Prodinya dulu apa? Izin Rekan Bapak, dulu Sen. saya ekonomi terapan di Ekonomi UGM, terapan. Bapak. Ya, UGM ya. Oke. betul. Terima kasih. Terima kasih. eh Mungkin kita lanjut ke rekan Sehna. Rekan Sehna sudah ya, Imelda juga sudah. Mungkin belum bisa aktif. Kemudian rekan Debbie, silakan. Halo, selamat malam. Malam, silakan.
Anak saya Debbie Maulida Aprilia, jurusan Ekonomi Pembangunan. Mm-mm. Saat ini bekerja di toko buku. Toko buku. Oke. Itu aja. Domisilinya di mana? Di Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi ya. Oke. Terima kasih banyak. Kemudian rekan Muhammad Gunawan, silakan. Halo, selamat malam. Oke, silakan. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Gunawan. Domisili Mhm. saat ini di Cikarang. Bekerja di Cikarang. PT Kaya, Pak. Oke, terima kasih Muhammad Gunawan. Mungkin selanjutnya silakan rekan Feni. Eh, Mohon maaf, rekan Feni, silakan di unmute atau dihidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Feni Vivi. Mhm. Saya dari UPBJJ Bandung, Oke, semester 5, semester Prodi 5. Ekonomi Bangunan. Oke, Kesibukan saya saat ini bantu-bantu usaha orang tua. oke. Terima kasih. Eh, Selanjutnya silakan rekan Salsabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Kamilah Maulidia, saya dari UPBJJ Jakarta, Mhm, Prodi Ekonomi Pembangunan. mhm. Sekarang saya domisilinya Bekasi, Oke, dan pekerjaan saya jadi bendahara sekolah swasta. oke. Terima kasih rekan-rekan semua sudah memperkenalkan dirinya. Kita coba lihat tugasnya ya, rekan-rekan sekalian. Kalau kita lihat tugas satunya itu yang pertama membuat satu topik penelitian, yang kedua mencari, membaca dan merangkum, mencatat minimal 10 referensi yang terkait dengan topik penelitian dalam 5 tahun terakhir. 5 diantaranya artikel jurnal, selebihnya dari buku atau rujukan lain yang valid ya. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka proposal berdasarkan topik penelitian dan referensi yang sesuai, rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sudah pernah menggunakan AI atau AI, rekan-rekan sekalian? Sudah ya. Ada yang belum? Mungkin yang masih cukup ini ya, rekan-rekan yang cukup muda. Oh, masih ada yang bergabung ya, rekan-rekan sekalian. Silakan rekan Sarah untuk memperkenalkan diri. Nanti saya coba simulasikan cara membuat proposal penelitian menggunakan AI ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba pakai Copilot saja, karena Copilot cukup eh, mudah diakses dan untuk saat ini sepertinya tanpa batasan. Kalau ChatGPT yang versi gratis sepertinya sudah mulai banyak batasan-batasannya. Jadi disarankan untuk yang ke Pro ya, rekan-rekan sekalian. Silakan rekan Sarah untuk memperkenalkan diri sebelum kita coba mulai tutorialnya rekan-rekan sekalian. Atau Alfat, silakan Alfat Wahyu, rekan Alfat Wahyu silakan memperkenalkan diri, nama, kemudian domisili sekarang, kemudian apakah sudah pernah belajar terkait dengan metodologi penelitian, ya.
Baik, selamat malam Bapak Fadul Mubarak selaku dosen. Oke. Perkenalkan nama saya Alfat Wahyu Asyari Sidak Ya. dari UPBJ eh ya jurusan Ekonomi Pembangunan UPBJ Mm-mm. Surabaya, Pak. Surabaya, oke. Terima kasih. Untuk Ah, untuk pengalaman mengikuti metode penelitian baru ini sih, Pak. Saya baru ini ya. pertama kali ini, Pak. Jadi ya Oke, agak oke. bingung. Mohon Nggak bantuannya apa-apa. ya, Pak ya. Siap, sama-sama belajar ya, rekan-rekan sekalian. Saya juga eh, belajar lah kalau di ekonomi pembangunan. Saya bidangnya sebenarnya bukan di ekonomi pembangunan, rekan-rekan sekalian. Bidangnya di statistika saya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin rekan Sarah atau rekan Imelda ada yang berkenan memperkenalkan diri. Sepertinya masih malu-malu ya, rekan-rekan yang lain. Kita coba diskusinya mengalir saja ya, seperti mungkin seperti teman kelas saja, rekan-rekan. Saya juga masih banyak belajar terkait dengan ekonomi pembangunan. Cuma memang dipercayakan untuk mengampu mata kuliah ini, rekan-rekan sekalian, untuk semester ini. Oke, mungkin sambil menunggu Sarah dan Imelda, rekannya Sarah dan Imelda, kita coba perlihatkan rekan-rekan sekalian. Ini saya coba share screen dulu, rekan-rekan sekalian. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Untuk e-learning UT-nya apakah terlihat rekan-rekan sekalian? Terlihat Bapak. Oke, Copilot-nya saya coba keluar dulu dari Copilot saya, rekan-rekan sekalian. Kalau sekarang zamannya cukup powerful ya, rekan-rekan sekalian. Eh, 3 tahun terakhir ini lumayan banyak membantu kalau AI ya sekarang. Coba saya coba Copilot. Copilot. Rekan-rekan bisa buka Copilot di sini ya. Tulis saja Copilot di Google boleh, di Mozilla-nya boleh, di Opera-nya boleh, di Safari-nya boleh. Tulis Copilot seperti ini ya. Copilot. Copilot. Nanti akan muncul pilihan yang seperti ini ya. Microsoft Copilot. Nah, rekan-rekan. Langsung bisa dicobakan. Boleh juga sambil dicoba kita akan lihat kalau ada masalah silahkan disampaikan. Nanti kita coba selesaikan. Untuk loginnya seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, kebetulan saya sudah punya akun Copilotnya. Untuk rekan-rekan yang sudah punya akun silahkan langsung login. Bagi rekan-rekan yang belum punya akun, silahkan dibuat akunnya. Yang penting login email yang di Google-nya ya, gmail.com-nya, emailnya, kemudian daftar di Microsoft Copilot-nya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau coba simulasi yang belum pernah punya Copilot, akan mensimulasikan terkait dengan pendaftarannya. Nanti saya coba tuntun rekan-rekan yang belum punya akunnya. Mungkin rekan Sehna bisa dicoba untuk register Copilotnya kalau memang belum punya atau mungkin sudah punya rekan Sehna. Izin Bapak sudah auto login melalui email Oh iya, Google yang email email yang ya, sudah login akun Google. eh, kita tunggu sebentar rekan-rekan yang lain. Mungkin rekan Feni sudah punya akun Copilot.
Iya, Bapak belum punya. Tapi Belum kalau punya, misalnya oke. lewat handphone bisa, Bapak Hmm. lewat handphone bisa nggak ya? Lewat handphone bisa, tapi saya sebenarnya tujuannya untuk share screen ya, rekan-rekan sekalian, biar bisa dipelajari bersama bagi yang belum punya. Dari handphone Baik, bisa, Bapak. tentu saja. Dari Mm-mm. dari yang Mungkin ada lain yang gitu. menggunakan laptop, rekan-rekan sekalian. Oke, atau saya coba login pakai email yang lain ya, rekan-rekan sekalian. Untuk sambil belajar juga. Saya coba pakai email yang lain saja. Mudah-mudahan terlihat. Saya coba share screen. Oke. Oke. Ini akun saya yang belum punya Copilot, rekan-rekan sekalian. Kita coba ya, rekan-rekan sekalian. Kita buka atau kita ketik Copilot ya, Copilot, Copilot di Google Chrome atau di Mozilla boleh rekan-rekan sekalian. Saya pakainya Google Chrome. Kemudian rekan-rekan bisa pilih Microsoft Copilot ya. Bisa pilih, klik saja. Oh, langsung login ya ternyata ya. Tidak pakai registrasi lagi ya. Saya pikir perlu registrasi seperti ChatGPT ya, login segala macam. Oke. Rekan-rekan sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, oke. Pak. Sekarang yang perlu rekan-rekan tuliskan sebenarnya ini ya, membuat satu topik penelitian. Oke, kita coba membuat satu topik penelitian. Tulis saja di Copilotnya, rekan-rekan sekalian. Perintahnya tentu saja kita mengumpamakan bahwa kita adalah eh, seorang penulis profesional ya di bidang akademik. Jadi kita perlu mempertegas ke AI-nya untuk meningkatkan kualitas dari tulisan kita ya rekan-rekan. Saya adalah misalkan tulis saja seorang mahasiswa dosen lah ya, dosen atau seorang mahasiswa juga boleh, seorang dosen yang profesional atau seorang mahasiswa saja. Kita coba simulasi rekan-rekan sekalian. Mahasiswa yang yang ingin menulis proposal skripsi. Nah, kita tulis seperti ini. Saya adalah seorang mahasiswa yang ingin menulis proposal skripsi. Program studi saya adalah ekonomi pembangunan. Ya, kita buat limitasinya atau buat batasannya, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai skripsi yang ditulis oleh AI ini ternyata prodi yang lain ya. Nanti tidak sejalan dengan yang kita akan kerjakan ya. Ini kan nanti setelah metodologi penelitian, rekan-rekan nanti akan mengambil mata kuliah karil atau karya ilmiah. Ini lanjutan dari metodologi penelitian ya, rekan-rekan sekalian. Jadi sebisa mungkin ini searah ya. Jadi sekali mengerjakan sudah dapat nanti untuk beberapa perkuliahan yang akan datang. Program studi saya adalah ekonomi pembangunan. Buatkan saya outline atau buatkan saya proposal skripsi yang sangat bagus di mana datanya bisa didapatkan secara bebas dan terpercaya. Ya, di sini ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba enter, rekan-rekan sekalian.
Kita coba lihat hasilnya. Rekan-rekan yang lain juga silahkan dicoba di laptop atau di HP masing-masing. Nanti baru kita coba eksekusi ya, rekan-rekan sekalian. Ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, data panel, BPS, IKPM, tambahan, World Bank Open Data untuk memvalidasi. Oke ya. Ini masih terlalu umum ya, rekan-rekan sekalian. Ini kalau olah data panel sepertinya rekan-rekan pasti akan terlalu berat ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Tapi kalau AI insya Allah masih bisa dieksekusi ya, rekan-rekan sekalian. Kalau AI, apalagi kalau rekan-rekan nanti rencananya menganalisis datanya pakai pemrograman yang open source, nanti bisa dieksekusi dengan AI. Contohnya misalkan Python ya, tapi rekan-rekan tidak usah coba ya, terlalu tinggi. Python atau R ya, yang sering saya lakukan itu pakai pemrograman R, itu bisa terintegrasi dengan AI. Jadi bisa dibuatkan codingnya, segala macamnya, hasilnya lengkap dengan interpretasinya. Jadi ini ada judul skripsinya rekan-rekan. Pengaruh indeks pembangunan atau IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Studi panel tahun 2015 sampai 2022. Ya, ini masih umum sekali ya, singkat-singkat sekali. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, data dan sumber, metodologi, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, jadwal penelitian, ya, rekan-rekan sekalian. Ini coba kita skip dulu karena terlalu umum dan sepertinya kurang kurang detail ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba cari di Google data download data ekonomi pembangunan. Ya, kita coba standarnya dari data dulu. Jadi ditemukan data dulu dan kita coba olah pakai AI untuk membuat proposal penelitian ya. Kita coba lihat. Download data ekonomi pembangunan, kita lihat di BPS ada, tapi biasanya di BPS datanya terlalu singkat ya. Kecuali kalau beli, jadi BPS memang menyediakan eh, data. Kalau data eh, World Bank rasanya terlalu tinggi ya rekan-rekan. Kita coba main di data-data Indonesia saja. Ada data BPS Ekonomi Indonesia. Coba kita lihat apakah ini ada data Excelnya. Kita butuh data Excelnya ya rekan-rekan sekalian. Data Excelnya sepertinya tidak ada untuk infografis. Kita coba data perkembangan publikasi, data Bappenas. Coba kita lihat yang data Bappenas ya. Daftar kajian Open Data Jabar. Mungkin satu data Indonesia. Pusat Data Ekonomi. Oke. Perkembangan Indonesia, ekonomi Indonesia ini laporan ya, tidak ada datanya. Tunggu sebentar, kita coba. Data statistik. Oke, coba kita lihat data statistik dari data Renbang Bappenas. Oke, di sini ada ya, Open Data Jawa Barat. Ini terkait dengan datanya, kode provinsi, nama provinsi. Coba kita lihat untuk dataset. Oke, Excel. Kita coba ya, rekan-rekan sekalian. Oke, kita coba lihat datanya. Oke, harus diekstrak dulu sepertinya, rekan-rekan sekalian. Cara ekstrak datanya seperti ini. Di download ini ya, bagian ini, klik kanan, kemudian ekstrak all, kemudian ekstrak. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Klik saja sampai muncul Excel-nya, rekan-rekan sekalian. Oke, ini hasilnya ya, rekan-rekan sekalian. Enable editing.
Kita geser dulu ke sini. Oke, ini adalah data dari sedikit sekali ya datanya ya, tidak lengkap ya. Pengembangan judul hanya data seperti ini ya. Oke, datanya cukup sedikit. Kita coba cari data yang lain, rekan-rekan sekalian. Data yang terkait dengan ekonomi pembangunan. Coba kita cari dari ini datanya terlalu sedikit ya. Cuma seperti ini, sepertinya sulit sekali diolah ya. Kita coba dataset. Oke, kita lihat apakah ada yang kira-kira bisa kita ini, rekan-rekan sekalian. Data ekonomi. Tingkat hunian kamar di Jawa Barat, nilai tukar berdasarkan inflasi berdasarkan bulan. Ini dari tahun ke tahun berdasarkan bulan inflasi Badan Pusat Statistik. Jumlah nilai produksi Sistem Informasi Nasional, jumlah nilai produksi industri. Oke, coba kita yang ini ya, produksi industri. Kita lihat datanya, rekan-rekan sekalian. Coba kita download Excel. Oke, kita ekstrak lagi yang sudah kita download ini, rekan-rekan sekalian. Di download bagian atas, klik kanan, kemudian extract all. Kita ekstrak, kemudian kita coba lihat ya, rekan-rekan sekalian. Ini produksi pertaniannya memang sedikit-sedikit sekali ya, rekan-rekan sekalian. Ini sepertinya sulit sekali diolah untuk data Bappenas ini ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba ganti. Oke, kita coba ganti untuk data yang ini ya, rekan-rekan sekalian. Ekonomi. Silahkan kita cari ya. Oke, ini apa? Perencanaan kontribusi ekonomi. Format. Oke, formatnya juga sepertinya tidak ada yang Excel ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba ganti lagi, rekan-rekan sekalian. Satu data. Coba lihat. Data books atau satu data. Kita coba cari di satu data saja. Portal satu data Indonesia, rekan-rekan. Dataset, kita coba cari terkait dengan ekonomi ya. Ekonomi. Perusahaan industri memiliki CSV. Kita tidak usah main di CSV ya, koma, separated value. Rekan-rekan kita coba ini saja, yang Excel ya, biar gampang. Kalau CSV takutnya di beberapa komputer itu formatnya berbeda, rekan-rekan. Jadi tergabung semua nanti seluruh datanya. Nah, kita coba ini ya, persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat ya. Ini salah satu datanya. Kita coba download. Mudah-mudahan cukup banyak dan cukup bervariasi datanya, rekan-rekan, supaya bisa diolah. Oh, ini internasional ya, tapi cukup banyak ya. Ini apa ini? Oke, oke. Ini cukup ya, rekan-rekan. Kita coba lihat datanya, anggaran kabupaten kota. Oke. Tapi ada yang luar negeri juga ya. Timur Tengah, segala macam. Pesan rencana anggaran untuk belanja fungsi. Oke.
Ini nota keuangannya, presentase anggaran untuk belanja. Oke. Nanti rekan-rekan kalau punya akses data ke tempatnya masing-masing, tempat kerja rekan-rekan masing-masing, silakan digunakan untuk membuat tugas ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan rencana anggota, oke, fungsi Perlinsos pemerintah pusat. Oke, kita sudah punya datanya ya. Atau kalau mau data yang eh, cukup lebih banyak misalkan ya. Excel nilai dimensi ekonomi budaya 2024 misalkan. Tingkat produktivitas tenaga kerja per daerah misalkan. Boleh juga atau sensus ekonomi ya. Sensus ekonomi terbatas berarti harus berbayar ya rekan-rekan atau punya kerjasama ke BPS boleh juga. Jumlah populasi babi berdasarkan kabupaten. Oke, bisa difilter ya. Coba saya cari filter kategori datanya prioritas. Oh, tidak ada ya. Jadi semua datanya sepertinya. Semua data. Kita coba lihat produktivitas. Ada perkulakan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Lebak, ketahanan ekonomi. Oke, kita coba ini saja ya, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan banyak ya datanya. Atau yang tadi juga boleh. Perkelurahan, kecamatan, peternak, pertambangan, variabel dalam dataset ini. CSV, monitoring, evaluasi, pangan menurut jenis tanaman di Kota Bima. Kita coba satu lagi pilih datanya ya. Nanti kita bandingkan yang mana akan kita coba buat proposalnya, rekan-rekan sekalian. Oke, sepertinya tidak ditemukan datanya, rekan-rekan. Oke, kita coba data yang tadi ya. Data persentase yang tadi. Ini persentase rencana anggaran. Oke, di AI-nya, rekan-rekan sekalian, tambahkan saja datanya yang tanda plus ini. Kemudian add image and file. Kemudian pilih yang di-download tadi, rekan-rekan sekalian. Ini ya, presentasi rencana anggaran, klik 2 kali. Tunggu sampai proses uploadnya selesai ya, rekan-rekan sekalian. Ini sudah selesai, rekan-rekan sekalian. Tinggal diperintahkan saja, rekan-rekan sekalian. Buat proposal skripsi dari data berikut. Ya, atau buat outline lah ya. Outline, karena kita buat strukturnya dulu. Karena kadang-kadang kalau AI tidak langsung lengkap ya. Tidak langsung lengkap. Outline, proposal skripsi dari data berikut. Proposal skripsi, kalau mau dipertegas, pendahuluan, tinjauan, pustaka, dan metodologi penelitian dari data berikut. Tinggal atau kita coba langsung ya, proposal skripsi yang detail dari data berikut. Oke, kita coba enter rekan-rekan sekalian. Kita coba lihat AI sejauh mana bisa membuat. Nih, sudah muncul ya. Analisis pengaruh alokasi belanja perlindungan sosial terhadap pagu anggaran daerah di Indonesia tahun 2024. Ini pendahuluannya rekan-rekan sekalian. Sudah ada eh, latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian ya. Tinjauan pustaka, teori ekonomi publik, kemudian teori desentralisasi fiskal, kemudian studi terdahulu, kemudian ada bab 3 metodologi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber,
kemudian teknik analisis yang digunakan ya. Independen, dependen, pagu anggaran, belanja perlindungan sosial pemerintah pusat, kontrol jumlah penduduk, IPM, kemiskinan, PDRB. Oke, coba kita eksekusi langsung rekan-rekan. Ini tinggal diperbanyak saja ya. Buat latar belakang yang lengkap. Oke, tinggal di enter saja buat latar belakang yang lengkap ya. Nih latar belakangnya. Pembangunan ekonomi inklusif, segala macam. Oke, akan muncul langsung ya rekan-rekan sekalian. Ini muncul langsung. Oke, kita lihat lagi soalnya. Lah, nomor 2, topiknya sudah oke ya. Kemudian mencari, membaca, merangkum, mencatat minimal 10 referensi. Oke, kita buat yang ini ya. Minimal 10 referensi, 5 tahun terakhir, rujukan lain yang valid. Oke, kita coba tambahkan di sini ya, rekan-rekan sekalian. Minimal 10 referensi, oke, yang terkait. Kita perbaiki, terkait judul dalam 5 tahun terakhir, 5 diantaranya artikel, jurnal, selebihnya buku atau rujukan lain yang valid. Ya. Buat juga referensi apa ya, apa style. Ini untuk manajemen referensinya kita coba tulis apa saja. American Psychological Association, rekan-rekan sekalian. Ini style yang paling umum yang digunakan biasanya. Buat juga referensi apa stylenya. Oke, kita coba enter. Rekan-rekan, kita coba lihat latar belakangnya apakah sudah berubah atau ini ya. Oke, ini referensinya masih terpisah ya rekan-rekan sekalian. Kita coba gabungkan ya dengan perintah sebelumnya. Buat latar belakang yang lengkap ya. Kemudian jangan lupa ini dengan dengan minimal seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Kita atur yang seperti ini. Buat latar belakang yang lengkap dengan minimal 10 referensi yang terkait judul dalam 5 tahun terakhir, 5 diantaranya artikel jurnal, dan selebihnya dari buku atau rujukan lain yang valid. Buat juga referensi apa stylenya. Nah, jadi seperti ini. Langsung muncul ya rekan-rekan sekalian. Perlindungan sosial segala macam. Ini dari Direktorat Jenderal segala macam. Kesejahteraan triliun ya rekan-rekan. Ini nanti akan kita perbaiki ya rekan-rekan sekalian. Ini coba kita perbaiki latar belakangnya. Jadi kita sudah punya judul rekan-rekan sekalian, tinggal di copy saja judul yang di atas. Misalkan seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Judulnya kita buka Microsoft Word-nya. Microsoft Word-nya kita coba buka rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, judulnya seperti ini. Ini gambaran kasarnya saja ya, rekan-rekan sekalian. Judul, buat lagi pendahuluan, buat lagi tinjauan pustaka, buat lagi metode penelitian atau metodologi ya biasanya. Metodologi, metodologi penelitian. Oke, dari pendahuluan ada namanya nanti latar belakang ya. Oke, ini disimpan dulu rekan-rekan sekalian. Jangan lupa takutnya terhapus.
kita simpan di sini dulu. Contoh proposal penelitian UT ya, misalkan. Ini latar belakangnya tinggal di copy saja rekan-rekan sekalian dari ChatGPT-nya. Coba kita lihat ya. Latar belakang yang tadi ya. Nanti kita coba perbaiki. Ini ya. Oke. Bagiannya di copy saja. Oke. Caranya jangan langsung di copy rekan-rekan. Kalau di copy kadang-kadang banyak hasil dari ChatGPT itu yang kurang bagus ya, rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan kita langsung copy, Ctrl V ya, bisa juga rekan-rekan sekalian. Ada garis-garisnya biasanya. Ada garis seperti ini, ada warna biru seperti ini, ada yang seperti ini ya. Linknya ada banyak hal yang perlu diubah ya rekan-rekan sekalian. Oke, sekarang kita coba cara yang baru ya. Caranya adalah mengkopinya, klik kanan, kemudian pilih keep text only. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya pure tulisan semua, rekan-rekan sekalian. Ini kita simpan ya, rekan-rekan sekalian. Tunggu sebentar. Kita untuk mengamankannya. Di sini buat saja daftar pustaka ya, rekan-rekan sekalian. Daftar pustaka. Kita pindahkan seluruh referensinya ke bagian daftar pustaka, rekan-rekan sekalian. Nanti baru kita perbaiki ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba ini kasarnya saja. Kemudian dihilangkan saja, rekan-rekan sekalian. Ctrl B untuk menghilangkan tebalnya. Ctrl B atau bold ya. Ini dihapus. Biasanya kalau AI, kalau klik kanan text only itu muncul biasanya bintang-bintang seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Bintang-bintang, ada pagar juga ya. Ada bintang, ada pagar seperti ini ya. Ini kita coba tebalkan bagian-bagian sub bagiannya itu, rekan-rekan sekalian. Ini dihapus saja, tidak diperlukan ya. Ini ditebalkan, ini ditebalkan ya. Misalkan seperti ini rekan-rekan sekalian. Jangan lupa ubah jadi rata kiri kanan ya, rekan-rekan. Ini diatur saja, kita rapikan secara manual, boleh. Seperti ini. Kemudian, nih, kita coba rapikan. Nah, muncul seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Setelah seperti ini, rekan-rekan, kita perlu untuk menghilangkan tanda bintang-bintangnya ini ya, rekan-rekan. Jadi, caranya adalah Ctrl F, ya, pilih bagian replace. Nah, replace ini, tanda pagar, tanda bintang, itu kita coba hilangkan ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian klik replace all. Nah, langsung akan muncul ya, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi hilang semua yang ingin kita hilangkan. Kalau ada pagar yang ingin kita hilangkan, tinggal dihilangkan saja, rekan-rekan sekalian. Tab Word-nya oke. Tunggu sebentar. Word-nya tidak terlihat ya, rekan-rekan sekalian. Tunggu, coba saya cek. Masih berada di web Copilot Bapak Di yang webnya tertampil. ya? Oke, oke, oke. Saya Iya. coba share screen yang application Windows. Oke. Share sound device. Coba yang ini ya, rekan-rekan sekalian. Ini yang copilotnya oke, terlihat, rekan-rekan. Lihat Bapak.
Oke, Lihat Bapak. sekarang saya coba buka Word-nya ya, rekan-rekan. Ini apakah terlihat Word-nya? Terlihat, Bapak. Oke, sekarang mudah-mudahan bisa di ini ya, rekan-rekan sekalian. Ya, kita ulangi ya, rekan-rekan sekalian. Coba kita ulangi. Nanti silakan dipraktekkan juga masing-masing dari rekan-rekan sekalian. Oke, kita tulis dulu outline-nya, rekan-rekan sekalian. Di sini ada judul ya. Judul sudah dari Copilot tadi. Kita masukkan datanya, kemudian nanti Copilot akan memberikan rekomendasi judul sesuai dengan data. Nanti rekan-rekan juga silakan cari data, kemudian tentukan judulnya. Selanjutnya, eh, kita punya bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan tentu saja daftar pustaka sesuai dengan perintah dari tugas ya, rekan-rekan sekalian. Dari pendahuluan kita coba copy bagian yang ini ya, latar belakang tadi ya, rekan-rekan sekalian. Ini ada latar belakangnya, kalau mau di copy juga boleh. Tunggu sebentar. eh kita coba copy dulu bagian yang di sini. Copy sampai ke bawah bagian sini ya. Kita coba copy dulu. Alokasi. Oke. Citasinya tidak tercopy ya, rekan-rekan sekalian. Coba kita copy dari sini saja. Nih ya. Copy message dari sini. Kita coba copy ke Microsoft Word-nya. Kita tulis dulu latar belakang. Oke, kita coba tebalkan. Oke, kita coba tampilkan ya, rekan-rekan sekalian. Nah, muncul seperti ini. Jadi kita hapus saja bagian yang tidak diperlukan. Ini dihapus, kemudian yang lain tinggal diubah ke hitam semua, rekan-rekan sekalian. Warna hitam saja kita ubah seperti ini. Kemudian kita rapikan saja di sini, rekan-rekan sekalian. Kemudian ini juga kita coba rapikan. Oke, maaf, terhapus. Ini juga kita coba rapikan. Ya, kita coba sepakati saja penulisannya pakai Times New Roman saja yang standar rekan-rekan sekalian. Jadi tinggal di blok, kemudian diubah Times New Roman. Nah, muncul seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Untuk sumber-sumbernya yang biru ini rekan-rekan sekalian, kita buat tanda kurung saja. Nanti kita perbaiki di akhir. Kita usahakan menggunakan Mendeley, tapi kalau tidak semuanya menggunakan laptop ya kita coba referensinya referensi ya semi manual seperti itu saja rekan-rekan sekalian. Oke, ini penelitian menggunakan oke, data keuangan. Oke, ini referensinya tinggal dihapus bagian yang ini. Pindahkan referensinya ke bagian buku ya, rekan-rekan sekalian. Bagian daftar pustaka. Ini dihapus saja karena buku dan ini terlihat ya, rekan-rekan sekalian. Oke, kita coba ubah jadi hitam semua. Kemudian kita coba rapikan ya, rekan-rekan sekalian. Blur all. Kemudian ini, ubah kanan kirinya. Sudah jadi, rekan-rekan sekalian. Ini untuk latar belakang. Ini yang bagian sumber-sumbernya nanti bisa diedit pakai Mendeley ya, rekan-rekan sekalian. Ubah saja. Nanti kita coba
Nah, ubah seperti ini dulu untuk minggu pertama ini, rekan-rekan sekalian. Visip UI, oke. Bapenas, oke. Ini ada garis bawah, kita coba hilangkan dulu. Ctrl A, atau di blok, rekan-rekan, Ctrl U, underline. Jadi hapus bagian ininya ya, bagian garis bawahnya. Kecuali yang ini. Nanti ini yang kita coba perbaiki pakai Mendeley kalau ada waktu. Kalau tidak, kita coba edit secara manual saja, rekan-rekan sekalian. Oke, ini baru latar belakang. Kemudian kita coba lanjut lagi, rekan-rekan sekalian. Lanjut ke, kita lihat bagian outline-nya ya, rekan-rekan sekalian. Setelah latar belakang ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya buat rumusan masalahnya, buat rumusan masalahnya secara detail. Oke, kita coba running ya, rekan-rekan sekalian. Oke, muncul seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Rumusan masalahnya juga muncul, tinggal di copy, kemudian diedit seperti yang tadi. Rumusan masalah. Ini di enter saja, kemudian ditampilkan. Kalau tidak mau tebal, berarti di Ctrl B dulu, rekan-rekan sekalian. Baru dimunculkan seperti ini ya. Ini baru yang kasar-kasarnya saja, rumusan masalah. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke. Untuk memahami yang seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Dihapus saja bagian yang tidak terlalu dibutuhkan. Kita coba hapus. Ini dihapus juga. Oke, seperti ini. Rumusan masalah dan seterusnya ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian coba lanjut lagi ke bagian-bagian selanjutnya, misalkan manfaat ya. Ya, apalagi yang muncul. Sebenarnya 2 hari sudah selesai ya proposal kalau pakai AI ini, rekan-rekan. Paling nanti kita coba perbaikan ya. Bagaimana cara menggunakan Mendeley, kemudian bagaimana cara merapikan datanya, bagaimana cara eh, instalasi softwarenya untuk metodologi penelitian, apa yang kira-kira perlu disiapkan. Ya. Rumusan masalah, oke. Nanti rekan-rekan bisa coba tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian di tinjauan pustakanya cari yang sesuai dengan judul ya. Misalkan pada kasus ini teori ekonomi publiknya, kemudian teori desentralisasi fiskal. Nanti di running satu-satu di sini rekan-rekan sekalian. Di running satu-satu, apalagi tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka sudah pasti referensinya harus banyak ya. Misalkan teori ekonomi publik, eh, munculkan 10 referensi artikel ilmiah dan buku misalkan. Kemudian munculkan lagi teori desentralisasi fiskal dari 10 artikel dan 10 buku misalkan. Nah, terkait dengan studi terdahulu terkait dengan judul dimunculkan saja. Nanti AI bisa langsung munculkan. Nanti kita akan belajar juga rekan-rekan cara mengakali agar tidak terbaca Turnitin. Karena kalau cuma dari AI seluruhnya rekan-rekan sudah pasti terindikasi plagiat atau
terbaca Turnitinnya cukup tinggi ya. Jadi perlu melakukan parafrase. Nanti kita akan coba langkah demi langkah untuk selesaikan masalah yang di sini ya, rekan-rekan sekalian. Oke, minggu depan sepertinya kurang interaktif ya. Kita coba simulasikan satu-satu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan eh, silakan tampilkan nanti hasil pekerjaannya minggu depan akan saya lihat dan rekan-rekan silakan bertanya kalau ada masalah ya, rekan-rekan. Kalau tidak ada masalah ya lanjut saja sampai selesai proposalnya ya, rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, boleh rekan-rekan sekalian. Izin Pak, Silakan. untuk yang minggu depan kan akan tugasnya yang akan dipresentasikan Mm-mm. kan yang seperti Bapak berikan contohnya. Betul. Nah, apakah misalnya kita menggunakan data juga, apakah Mm-mm. datanya itu yang harus sudah fix untuk yang sampai tahun depan atau hanya Mm-mm. sebagai sampel saja Bapak untuk dipresentasikan? Kalau bisa datanya sudah fix untuk tahun depan, silakan. Oke. Karena kita sebenarnya kalau metodologi penelitiannya sudah bagus, tinggal analisisnya, kemudian tinggal diterbitkan karilnya kan untuk mata kuliah semester depan yang karil itu, karya ilmiah. Jadi tidak perlu nunggu semester depan. Semester depan cuma formalitas saja, nanti sudah bisa ditransfer nilainya kalau sudah publish ya artikel. Kalau karil kan kalau sudah pernah menerbitkan artikel, sudah dianggap lulus ya untuk karilnya nanti, rekan-rekan sekalian. Izin Bapak, kalau Mm-mm. misalnya saya Silakan. menggunakan data yang saya gunakan waktu Mm-mm. tahun 2020 Mm-mm. untuk di tugas akhir saya, apakah tidak masalah? Karena waktu tahun Mm-mm. 2020 saya menggunakan data itu Oke, 5 tahun terakhir sampai dengan cut off-nya tahun 2018. Jadi tahun 2018. 2018 ke 2025 2025. ke bawah ya sampai Mm-mm. 2018 Mm-mm. kan belum saya Belum ada ya. ada penelitian untuk olah datanya. Apakah saya Mm-mm. boleh melanjutkan yang itu saja atau Oke. bagaimana? Atau Kalau apabila tidak untuk masalah? Kalau untuk metodologi penelitian sebenarnya tidak masalah. Kalau untuk metodologi penelitian namanya juga cuma proposal kan, paling nanti di mata kuliah karilnya minta diupdate biasanya datanya. Kalau untuk sekarang sepertinya data yang ada saja dulu karena kita coba belajar juga terkait dengan penulisan karya ilmiah khususnya format skripsi kalau yang dilihat di sini ya, rekan-rekan. Nanti tidak apa-apa itu saja datanya kalau sudah ada. Analisisnya menggunakan apa kemarin rekan Sehna? Pakai teknik apa untuk analisis Izin Bapak, saya waktu itu menggunakan metode kuantitatif, saya menggunakan olah kuantitatif? datanya, ya, Mm-mm. eFuse dan satu lagi SPSS Bapak waktu itu. SPSS. Oke. Eh, Model yang digunakan apa? Regresi atau panel atau time series? Saya seingat saya waktu itu regresi Bapak. Regresi ya. Oke, Ya. rekan-rekan sekalian. Mungkin rekan-rekan yang baru belajar masih bingung ya, tapi nanti akan dipelajari rekan-rekan di Karil nanti. Ayo rekan-rekan yang lain silahkan bertanya. Mungkin bisa Muhammad Gunawan. Sudah pernah Muhammad Gunawan menulis artikel ilmiah atau tugas akhir? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Oke, minggu depan akan coba dicek ya tugasnya satu-satu rekan-rekan sekalian. Kalau mau download data yang gratis bisa di yang dari website yang tadi ya, Satu Data atau BPS. Kalau punya pengalaman kerja mungkin punya data di instansinya masing-masing. Atau mungkin kalau punya jaringan ke BPS ya, bisa download data BPS yang versi lengkap, versi yang big datanya, misalkan Rexosec, boleh dari sensus ekonomi juga boleh, dari sensus penduduk juga boleh ya, rekan-rekan yang lain.
sambil belajar saja. Kalau saya memang kalau membuat artikel atau tulisan, biasanya memang dari data dulu, karena data yang paling sulit didapatkan sebenarnya. Kalau datanya sudah dapat, gampang diolah, dimainkan ya. Mau metodenya apa, menyesuaikan saja. Tapi kalau rekan-rekan lebih suka mulai dari ide judul juga tidak apa-apa. Paling nanti datanya yang disesuaikan ya, rekan-rekan sekalian. Untuk tugasnya sebenarnya sederhana ya. Yang di e-learning itu buat outline, outline tadi yang seperti tadi ada judulnya, kemudian ada pendahuluan, di pendahuluan ada apa saja, kemudian ada tinjauan pustaka, ya. Untuk pendahuluan ada seperti yang tadi, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian manfaat, ya, dan seterusnya. Tinjauan pustaka ya terkait dengan teori-teori yang terkait dengan judul ya. Kemudian metodologi penelitian ya, eh, datanya dapat dari mana, kemudian eh, periodenya kapan, kemudian analisis data yang digunakan apa, misalkan. Bisa dilihat di contoh-contoh skripsi rekan-rekan yang beredar luas di internet ya. Repositori-repositori yang terbuka, akses-akses yang masih terbuka ya. Beberapa universitas sepertinya sudah mulai menutup akses repositori mereka ya, mungkin karena beberapa lulusan agak bermasalah ya rekan-rekan sekalian. Jadi banyak kampus-kampus bagus pun eh, menutup repositorinya ya. Dulu IPB terbuka luas waktu masih sekolah di IPB saya, cuma sekarang sepertinya sudah beberapa dikunci ya. Paling cuma abstrak dan bab-bab tertentu saja yang dibuka ya. Rekan-rekan sekalian. UI UGM juga saya kurang tahu kalau UGM ya. Repository. Coba saya tes ya rekan-rekan. Repository UGM. Mudah-mudahan bisa terbuka secara bebas ya. Atau mungkin harus eh, member atau mahasiswa ya mungkin yang masih terbuka secara bebas. Kalau orang luar sepertinya masih ditutup ya, rekan-rekan sekalian. Coba lihat juga repositori dari apa IPB misalkan atau UI ya. Kita coba lihat koleksi UI. Nah, ini ada skripsi open, rekan-rekan sekalian bisa dilihat atau contoh skripsi yang beredar luas banyak juga ya. Misalkan ini ya. Skripsi terkait kebijakan pemerintah DKI mengatasi migrasi. Kita cari saja terkait dengan ekonomi pembangunan ya. Skripsi, disertasi, tugas akhir. Nah, nih, skripsi open ya. Bagian yang terbuka, rekan-rekan bisa dilihat. Ini kebijakan pemerintah, cari saja yang bagian ekonomi ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba judul, kita coba program studi ya. Program studi, coba ekonomi pembangunan. Oke, coba kita cari ya. Error, oh masih error ya. Program studi ekonomi pembangunan atau ekonomi ya. Ilmu ekonomi biasanya UI. Masih error ya UI sepertinya. Atau di sini ya, kata kunci ekonomi. Ekonomi and oh, program studi misalkan apa lagi? Manajemen misalkan ya. Oke, ini ada ya. Analisis ekuitas merek sampo Sunsilk misalkan. Penerimaan konsumen, pengaruh komplement. Misalkan ini ya, rekan-rekan. Bisa dilihat bentuk-bentuk skripsi kalau yang belum pernah menulis ya, rekan-rekan sekalian. Pengukuran metodologi abstrak. Ah, ini bisa dilihat di pendahuluannya misalkan. Nah, rekan-rekan bisa download. Oke, ekonomi pembangunan. Ini yang UGM ya, rekan-rekan sekalian. Ini yang
Salah satu skripsi UI ya. Nah, ini ada pendahuluan, ada latar belakang rekan-rekan sekalian. Ya, et al. 2002. Oke. Ini yang saya maksud referensi tadi ya, rekan-rekan penulisan ini ya. Ini standarnya EPA atau apa ya. Nah, seperti ini standarnya. EPA itu, rekan-rekan sekalian. Untuk daftar referensinya. Ini contoh-contoh skripsi bagian eh, pendahuluan. Tadi ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan. Ya, rekan-rekan sekalian. Oke, ini contoh ya, rekan-rekan sekalian. Silakan di download, dicari datanya secara bebas, boleh data yang terbuka seperti ini, data books, kata data seperti ini, boleh, atau data dari instansi masing-masing atau tempat kerja masing-masing juga boleh, atau data dari website yang terbuka secara bebas juga tidak apa-apa, rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Bapak, izin bertanya. Silakan. Ini kan saya instansi baru berjalan 2 tahun ya. Itu Mm-mm. datanya bisa ini nggak ya? Bisa digunakan nggak ya, Pak ya? Atau harus yang lebih dari 5 tahun? Sebenarnya jenis data itu banyak ya. Jenis data itu banyak. 2 tahun juga boleh. Ah, 2 tahun boleh. 3 tahun boleh. 1 tahun pun boleh sebenarnya. Tapi tergantung datanya. 1 tahun tapi dalam tahun itu ada harinya. Berarti pakai data time series. Analisisnya pakai time series boleh. Atau tahunnya cuma satu misalkan. Eh, pendapatan rumah tangga di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025 boleh. Tahunnya cuma satu, tapi daerahnya yang banyak boleh. Berarti pakai data longitudinal atau data panel juga tidak apa-apa. Jadi tergantung, rekan-rekan, tergantung datanya. Se Semakin banyak variabelnya, semakin banyak yang bisa diolah, rekan-rekan sekalian. Atau mau teknik analisisnya boleh pakai cluster misalkan boleh juga, atau pengelompokan boleh juga. Jadi tergantung datanya. Atau mungkin bisa ditampilkan datanya untuk rekan Feni. Biar kita lihat kira-kira dari datanya apa yang bisa dijadikan judul mungkin. Kalau Maaf, Bapak. kalau saya Untuk bahkan bisa data simulasi, saya bisa bangkitkan data dari program kalau saya. Jadi tidak perlu repot-repot. Saya punya model matematik, kemudian saya coba mau kembangkan, saya pakai data simulasi saja daripada saya capek cari data. Bisa juga. Tapi kalau rekan-rekan mungkin tidak usah terlalu jauh di dunia programnya. Rekan-rekan cari saja data yang real. Kita coba analisis dengan cara yang sederhana, pakai regresi secara umum biasanya yang paling mudah dan paling gampang didapat referensinya ya. Regresi linear berganda biasanya ya. Ada X1, X2, X3, kemudian ada Y. Itu sudah cukup rekan-rekan sekalian. Kalau sampai levelnya data panel, takutnya terlalu berat ya, rekan-rekan sekalian. Silakan rekan Feni, mau ditampilkan datanya atau tidak perlu? Sudah belum bisa dibayangkan kira-kira? belum minta ke ini, Pak. Oh, belum minta. Oke. Belum izin ke perusahaannya. Iya. Kalau dibutuhkan perusahaan biasanya dipersilakan ya. Cuma kalau datanya rahasia tidak usah dipaksakan. Kita cari data yang tersedia di internet juga tidak apa-apa. Baik, Pak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan? Boleh, rekan-rekan. Silakan.
Silakan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan boleh. Saya penasaran sebenarnya kalau data-data rekan-rekan yang berbeda-beda ya, kalau datanya sama semua ya tidak terlalu menarik ya rekan-rekan. Kita coba yang ini ya, absen to web satu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan rekan-rekan, silakan yang sudah mencoba boleh rekan-rekan sekalian. Izin Bapak, Oke, silakan. sebenarnya mengenai variatifnya data, Hmm, sebenarnya data saya terlalu general sih Pak, data hmm. yang saya ambil waktu itu. Oke. Iya, saya waktu itu mengambilnya di judul tugas akhir saya, Hmm, pengaruh pendapatan asli daerah, hmm. dana perimbangan, dan belanja modal terhadap Oke, pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah oke. saat itu saya mengambilnya. Sedangkan ada beberapa variabel di dalam dan eh, dana perimbangan dan sebagainya. Jadi Hmm. secara tidak langsung data yang saya pakai itu kombinasi Pak, data panelnya, Iya, iya, oke. Tidak apa-apa juga. Kalau kombinasi mau cross langsung section data iya. panel juga tidak masalah, rekan-rekan sekalian. Takutnya eh, beberapa rekan-rekan kita yang belum pernah menulis agak agak kesulitan nanti kalau data panel kan eh, jangankan data panel sebenarnya, data regresi saja kadang-kadang kita masih Iya. agak takut kalau saya memberikan materi keluar orang statistika itu. Kalau data regresi, apalagi data regresi yang variabelnya cukup banyak ya. Nah, kalau beberapa kampus, khususnya kalau UGM, UI itu mungkin sudah biasa menganalisis data regresi. Jadi pengembangannya mereka mungkin sudah masuk ke data panel ya. Kalau yang non statistikanya. Tapi kalau mungkin mayoritas kalau di UT sepertinya belum familiar dengan yang data-data yang se-powerful itu. Paling ya regresi linear berganda paling yang X1, X2, X3, Y-nya ya, tidak ada tahunnya biasanya itu. Langsung langsung dianalisis saja. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain silahkan kalau ada komentar atau ada yang ingin ditanyakan. Rekan Imelda, apakah ada pertanyaan? Izin Bapak, mungkin saya mau sedikit bertanya untuk yang Silakan, minggu silakan. depan. eh, Kita diberi waktu berapa menit untuk menjelaskan yang akan kita presentasikan, Oke. Bapak, agar kita dapat mengestimasikan materinya, paparan yang akan Hmm. kami sampaikan. Kira-kira berapa menit ya? Satu orang mungkin bisa 15 menit mungkin atau 10 menit rekan-rekan. Kan cuma judul, outline, kemudian dapat datanya dari mana, eh, kemudian paling nggak kalau ada kesulitan ya, kesulitan kira-kira apa yang perlu kita bahas, misalkan. Kalau satu jalur seperti ini sepertinya kurang menarik ya, kalau cuma saya yang ini terus rekan-rekan sekalian. Saya maunya rekan-rekan bisa aktif untuk ini ya, rekan-rekan. Aktif untuk diskusi, minimal proposal kita sudah siap untuk dilanjutkan ke artikel ilmiah atau tugas akhir lainnya ya, rekan-rekan sekalian. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama.
Ini rekan Imelda tidak pakai joki kan? Dan rekan Sarah untuk ikut Zoom. Tidak, Pak. Oke. Ada pertanyaan rekan Imelda atau rekan Sarah? Tidak ada Pak, soalnya masih bingung Tidak. juga soalnya masih baru pertama kali sih. Oke. Kopilotnya sudah bisa login? Sudah Pak. Oke. Sudah cari judul atau mungkin sudah punya data? Sudah bekerja rekan Sarah atau rekan Imelda? Sudah bekerja. Sudah, Pak. Bekerja di mana? Di Adira Finance. Di Adira Finance. Kalau Adira Ekonomi Pembangunan sepertinya kurang cocok ya datanya Iya, ya Pak. dari Adira ya. Oke. Oke. Makanya masih bingung, Pak. Soalnya Oke. baru pertama kali. Oke. Oke. Kalau rekan Sarah sudah bekerja atau Sudah Pak, tapi masih di usaha sudah keluarga aja. usaha keluarga? Usaha keluarganya di bidang ekonomi pembangunan? Bukan Pak, F&B. Oke, F&B ya. Yang belum memperkenalkan diri, rekan-rekan apakah masih ada? Saya mau tahu latar belakangnya ya, biar kita bisa ambil jalan tengahnya. Jangan terlalu tinggi materinya, jangan juga terlalu rendah ya, rekan-rekan sekalian. Untuk minggu depan, jadwalnya apakah sudah cocok Jumat malam atau kita untuk minggu keempat ya, bukan minggu depan ya. Minggu keempat apakah sudah cocok jadwalnya atau perlu diubah rekan-rekan sekalian terkait dengan jadwal? Tadi ada yang izin ya, mungkin masih kerja kalau malam. Apakah sudah cocok? Sambil saya absen ya rekan-rekan. Sena, Muhammad Gunawan, Salsabila hadir. Kemudian Dedi Muhammad Gunawan. Gunawan, Muhammad Gunawan hadir. Dedi juga hadir. Kemudian Alfat Wahyu, Sarah. Alfat Wahyu, Sarah. Oke, email Rahayu. Email Rahayu. Oke. Bapak, saya mau izin Oke, tanya. oke, silakan. Saya kan eh, kerja di bagian koperasi juga ya untuk di Mm-mm, sekolah. Kalau betul. untuk artikel ilmiah itu, kalau koperasi itu bisa dibikin artikel ilmiah juga nggak sih, Pak? Maksudnya seperti itu gitu loh, Pak. Seluruh Karena data itu bisa dibuat artikel ilmiah sebenarnya. Seluruh data. iya. Baik datanya bersifat kuantitatif Mm-mm. atau bersifat kualitatif. Wawancara dengan satu orang pun sebenarnya cukup cukup bisa dijadikan dasar untuk membuat artikel ilmiah ya. Tapi Mm-mm. kadang-kadang kalau artikelnya yang bereputasi tentu punya syarat-syarat khusus ya. Biasanya tidak mungkin satu orang ya, minimal beberapa orang, 30 orang diwawancarai Mm-mm. secara intens gitu. Tapi kalau cuma buat artikel kemudian diterbitkan di publikasi yang cuma terindeks Google Scholar, sepertinya ya sah-sah saja pasti. Sah-sah saja. Dan biasanya yang berbayar ya, yang berbayar 100.000, 50.000, 150.000 itu terbit hampir dipastikan terbit itu rekan-rekan. Apalagi yang tidak terindeks ya. Kalau cuma artikel pasti bisa dibuat ya, artikel.
Bahkan data palsu pun sebenarnya sulit sekali dilacak rekan-rekan. Untuk sebagai seorang editor jurnal itu kadang itu tingkat kepercayaan terhadap datanya pun sebenarnya diragukan ya. Banyak yang diragukan rekan-rekan. Karena memang data kadang-kadang tidak diberikan pada saat submit artikel itu. Jadi ya tergantung kejujuran dari penulis saja lagi rekan-rekan terkait dengan hasil dan ini. Paling kalau artikelnya agak bereputasi, biasanya apalagi yang gratis tapi bereputasi ya itu biasanya pemeriksaannya cukup detail ya. Biasanya diminta codingnya, software yang digunakan apa, berlisensi atau tidak, resmi atau tidak, softwarenya itu runtunannya panjang sekali. Rekan-rekan. Tapi kalau artikel-artikel yang berbayar biasanya ya seperti tadi rekan-rekan, biasanya terbit, biasanya cepat terbit. Apalagi yang tidak terakreditasi ya, berbayar dan tidak terakreditasi. Insya Allah seminggu terbit. 3 hari biasanya banyak itu rekan-rekan yang punya jasa untuk menerbitkan artikel. Sudah dapat LOA-nya biasanya rekan-rekan. Surat penerimaannya 3 hari biasanya ya. Bukan cuma mahasiswa, dosen-dosen pun banyak yang melakukan hal yang seperti itu rekan-rekan. Untuk memenuhi standar BKD-nya, beban kinerja dosen untuk dilaporkan kan tiap semester. Banyak juga, bukan cuma mahasiswa rekan-rekan. Dosen pun levelnya seperti itu kebanyakan. Ya rekan-rekan. Oke, jadi data apapun bisa. Data wawancara dengan pimpinan, data wawancara dengan rekan kerja, bisa dijadikan artikel, atau data yang berbentuk numerik, bisa juga. Misalkan data penjualan, data pengeluaran, data pegawai, segala macam bisa, rekan-rekan. Bisa dijadikan artikel. Tergantung kemampuan menulis saja, sama sumber daya yang dimiliki. Khususnya uang ya, rekan-rekan sekalian. Kalau uang ada, insya Allah artikel apapun bisa terbit cepat, rekan-rekan. Bahkan selevel Scopus pun bisa terbit, rekan-rekan, dalam waktu sebulan. Tapi di luar ya, di Indonesia saya belum tahu. Kalau di luar banyak ya. Scopus levelnya Q2 bisa terbit dalam waktu 1 bulan. Tapi bayarnya 15 juta, rekan-rekan. Ada. Untuk dulu sering digunakan untuk profesor-profesor Indonesia ya, yang cepat-cepat itu. Butuh kenaikan jabatan profesor, harus Scopus, wah, langsung tembak ke beberapa jurnal ya. Ada beberapa rekan-rekan. Oke, rekan-rekan sekalian, ada lagi pertanyaan boleh? Silakan. Khususnya yang eh, baru-baru kuliah ya, rekan-rekan sekalian. Kalau mungkin yang sudah pernah kuliah, mungkin sudah pernah menulis tugas akhir atau penelitian-penelitian, ataupun beberapa mata kuliah ya, biasanya. Seperti ekonometrika biasanya. Kalau sekarang sudah standarnya PJBL ya, Project Based Learning, biasanya keluarannya ya artikel atau segala macam ya. Silakan rekan-rekan. Atau mungkin mau ubah jadwal juga boleh. Misalkan kami mau hari Minggu pagi, Pak. Kalau malam takutnya terlalu malam, misalkan mengganggu aktivitas ataupun masih ada perkuliahan ataupun masih ada kerja ya, rekan-rekan sekalian. Atau sudah cocok jadwalnya Jumat malam. Oke, mungkin Jadwalnya Jumat malam Pak, kita, ya silakan, silakan. jadwalnya Pak. Jadwalnya, Nanti saya yang kedua webinar masuk sore Pak. oh masuk sore ya, oke. Oke rekan-rekan, nanti kita coba upload video hari ini, rekan-rekan sekalian.
Nanti silakan dipelajari secara mandiri. Kalau yang tidak sempat untuk hadir ke webnya, silakan dipelajari tutorialnya. Yang penting tugasnya selesai ya rekan-rekan. Intinya sebenarnya tugasnya selesai. Tugasnya selesai, insya Allah nilainya bagus rekan-rekan. Tugasnya selesai dan sesuai dengan kaidah penulisan proposal skripsi ya rekan-rekan. Bab satu, bab 2, dan bab 3. Oke, ada lagi rekan-rekan yang perlu ditanyakan? Saya coba ini ya, lihat ada yang izin sepertinya ya. Yang izin siapa ya? Ada kerja ya? Muhammad Ilham. Bagi yang terlewat, oh, Nita Amalia. Itu izin seperti itu. Nita Amalia. Selebihnya mungkin tidak hadir. Nurholis tidak hadir. Ari Miranda tidak hadir. Nadia tidak hadir. Umar Sono juga tidak hadir ya. Jadi ada 7 yang hadir, satu izin, dan 7 lagi tidak hadir ya, rekan-rekan. Cukup banyak yang tidak hadir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, rekan-rekan sekalian. Atau misalkan mau kuliah Rabu pagi, Pak, boleh, rekan-rekan. Untuk web yang kedua ya, atau pertemuan keempat. Boleh, silakan rekan-rekan. Kalau ada yang mau usul, atau mungkin lihat saja tutorialnya ya, rekan-rekan sekalian nanti. Kalau yang terlewat. Saya coba buka data Kudus Kabupaten, tidak bisa ya, rekan-rekan sekalian. Data.go.id ini salah satu PR kita ya, tidak bisa mendapatkan data yang open source. Kalau di luar itu biasanya rekan-rekan kalau sudah lewat dari beberapa tahun, misalkan lewat dari 10 tahun kalau di Turki, datanya bisa didapatkan secara gratis ya rekan-rekan. Dipublikasi di website-website resmi ya. Kalau di Indonesia sepertinya agak jarang yang seperti itu. BPS pun harus member, harus punya kerjasama untuk dibuka datanya. Saya punya akses ke BPS sebenarnya, cuma takutnya karena tidak ada kerjasama dengan UT, jadi tidak bisa digunakan data-datanya, rekan-rekan sekalian. Data books data ini banyak sekali datanya, tapi kadang-kadang datanya seperti itu ya, sedikit sekali memang beberapa. Tertinggi, oke, data books, data stories, data series, multiple data. Oke, coba kita lihat multiple data. Apakah ada dari data books? Curan transfer, oh ini rekan-rekan. Databooks kata data ini sekarang sudah berbayar juga ya. Ada yang versi profesionalnya rekan-rekan 150.000 per bulan. Ternyata sekarang cukup ini ya rekan-rekan. Coba saya lihat. Nah, kalau dulu kata data waktu masih awal-awal masih gratis ya. Sekarang sudah bayar. Nih, profesional berlangganan beli satuan ya. Untuk artikelnya kita coba lihat data seriesnya ya. Nih, bisnis, industri, pemerintahan, ekonomi makro, infrastruktur, banyak pilihannya ya. Ekonomi pembangunan, misalkan ini, sosial dan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, upah, misalkan data apa ya? Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Mekah, jumlah datanya cukup banyak ini. Coba kita lihat upah dan nih, nilai tukar petani, rata-rata upah gaji bersih, presentasi desa, sumber penghasilan utama penduduk. Oke, coba lihat yang ini ya. Sektor perdagangan, coba ekonomi makro. Pertumbuhan konstan menurut
Migas dan non-migas, pertumbuhan data konstan. Oke, coba kita lihat ya. Ini datanya harus berbayar kan, harus berlangganan gitu. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. 175.000 per bulan. Nah, tidak usah ya. Kita gratis-gratis saja rekan-rekan. Cuma buat proposal kan. Oke, silakan cari datanya. Ini kata data sepertinya sudah berbayar semua ya. Saya kurang update data-data di ini sekarang. Oke, PPS misalkan. Rekan-rekan bisa cari juga data di PPS. Boleh. Nih ya, PPS. Kita mau cari data ekonomi misalkan. Coba ke ekonomi. Yang umurnya di atas 40 di sini ada rekan-rekan sekalian. Tidak ada ya. Di atas 40 tidak ada ya rekan-rekan sekalian. Di atas 35 tidak ada. Berarti masih muda semua ya yang kuliah sekarang ya rekan-rekan sekalian. Oke, kita coba data. Mana datanya tadi? Ini ya. Ini data presentasi rumah tangga, akses internet, indeks demokrasi Indonesia tingkat pusat, tingkat provinsi, workshop dari tahun, publikasi. Mana ya? Data, data mikro misalkan. Ini survei sosial ekonomi Maret, modul konsumsi dan pengeluaran, survei sosial ekonomi nasional. Banyak datanya. Kita coba yang ini ya. Tekan-tekan. Dapatkan data untuk 366 kali. Untuk contoh datanya ya. Nah, lumayan mahal ya datanya. Data mikronya rekan-rekan. Ini contoh datanya ya. Rekan-rekan bisa lihat. Format apa ini ya? Coba kita lihat data dari BPS. Data modified. Oke. Oh, DBF ya. Format DBF tidak usah rekan-rekan. Kita coba yang Excel saja, yang lebih gampang ya aksesnya. Yang penting sebenarnya rekan-rekan cari datanya, ya. Cari data, masukkan ke AI, rekan-rekan sekalian. Nanti akan keluar asal diperintahkan buat skripsi, proposal dari data ini misalkan. Langsung keluar semua itu outline-nya rekan-rekan. Dari pendahuluannya, kemudian nanti tinjauan pustakanya, kemudian metodologi penelitiannya. Ya, tinggal cari data, masukkan, langsung keluar semua. Eh, ini ya. Masukkan datanya, jangan lupa masukkan sumbernya ya, rekan-rekan. Misalkan dari BPS, misalkan. Di-upload datanya, buat proposal skripsi dari data berikut yang bersumber dari BPS, misalkan. Nah, nanti akan keluar tuh, rekan-rekan sekalian. Akan keluar eh, output skripsinya ya, rekan-rekan sekalian. Jangankan bab 1, 2, 3, bab 4, bab 5 pun sampai selesai bisa diselesaikan dengan gampang oleh AI ya. Paling nanti kita periksa lagi analisisnya, kita periksa lagi kesimpulannya, kita periksa lagi apakah sesuai metodologinya dengan data yang digunakan, rekan-rekan. Paling itu saja, rekan-rekan sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan boleh, rekan-rekan. Bapak, Kopilot boleh, rekan-rekan. Silakan, silakan.
Bapak izin bertanya, apakah Oke. em, membutuhkan WA group gitu WA atau group boleh kalau mau dibuat WA grupnya boleh rekan-rekan sekalian. Kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa. Karena kan sebenarnya WA group juga tidak terlalu efektif ya karena web saja yang sudah lama dijadwalkan kadang-kadang tidak ada konfirmasinya ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau mau dibuat WA group, mungkin salah satu dari rekan-rekan silakan buat WA grupnya. Nanti saya silakan ditambahkan. Ini nomor saya coba kasih rekan-rekan sekalian. 0858 1747 9021. Saya letakkan di kolom chat ya, rekan-rekan sekalian. 0858 1747 9021. Ini sudah ada, silakan dibuat grupnya boleh untuk tanya-tanya ya di grup juga boleh rekan-rekan sekalian. baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya WA group bagus, cuma perlu juga tuh web kita untuk ini ya rekan-rekan. Share screen misalkan ada masalah di analisisnya Pak, kira-kira metodologi apa yang perlu digunakan, kemudian share screen juga, kemudian eh, untuk memperlihatkan apa yang sudah dibuat ya di web selanjutnya. Rekan-rekan perlu juga untuk webnya ditampilkan hasil yang sudah dikerjakan. Silakan rekan-rekan, ada lagi pertanyaan? Untuk sementara webnya kita menggunakan Zoom dulu ya rekan-rekan. Ini Zoom pribadi saya. Kalau untuk akun dari Teams-nya, sepertinya UT belum memberikan akun Teams. Jadi takutnya eh, kalau saya pribadi menggunakan Teams, takutnya terbatas ya. Sepertinya kalau untuk yang versi gratisnya cuma 1 jam. Kebetulan Zoom saya cukup eh, bisa digunakan ya berjam-jam. Jadi bisa kita gunakan untuk sharing web pada hari ini contohnya. Silakan rekan-rekan, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup rekan-rekan sekalian. Mungkin ada daerah yang sudah terlalu malam ya, rekan-rekan sekalian. Yang dari Indonesia Timur ada, rekan-rekan sekalian? Sini, sepertinya tidak ada ya tadi dari perkenalan. Ada rekan-rekan di sini? Indonesia Timur atau Indonesia bagian tengah? Tidak ada ya. Selisihnya cukup jauh, 2 jam ya kalau Indonesia Timur. Kalau Indonesia Tengah ya 1 jam selisih. Jadi sekitar jam sekarang kalau setengah 10, setengah 11 kalau di Makassar, ya, rekan-rekan sekalian, dan daerah sekitarnya. Ada lagi rekan-rekan? Silakan. Silakan dicoba dulu ya rekan-rekan kalau memang tidak ada pertanyaan, cari dulu datanya, kemudian coba dieksekusi di Copilot, boleh di ChatGPT, boleh di Gemini, boleh rekan-rekan. Yang penting eh, dikerjakan ya, dikerjakan. Nanti kita coba cek satu-satu apa yang kira-kira perlu kita sempurnakan atau perlu kita diskusikan. Nanti mudah-mudahan nilai akhirnya memuaskan semua rekan-rekan. Ini cuma targetnya cuma publikasi proposal ya, tidak ada publikasi artikel, tidak ada publikasi eh, skripsi lengkap ya. Jadi paling diperkuat itu saja, pendahuluan, tinjauan pustaka dan metodologi penelitiannya saja, rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan? Rekan-rekan, silakan. Rekan Alfat Wahyu, mungkin ada pertanyaan? Buat sekarang masih tidak ada sih, Pak. Saya mau mencoba Oke, dulu.
Oke, silakan. Silakan dicoba dulu ya rekan-rekan sekalian. Masih ada waktu cukup panjang. Silakan dimaksimalkan dulu. Kemudian saya coba share link video tutorial hari ini atau web hari ini. Nanti silakan lihat di forum ya. Di sesi 2 nanti akan saya tampilkan dan saya chat di e-learning UT-nya. Jadi rekan-rekan bisa lihat kolom chatnya dan bisa lihat dari sesi 2-nya ya. Dari sesi 2 nanti ada link ke rekaman ini ya, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi nanti. Dari AI-nya kita coba buat proposalnya, nanti kita kalau punya akun Turnitin nanti dari UT, nanti kita coba lihat Turnitinnya berapa dan kita coba menyelesaikan masalah Turnitinnya atau plagiatnya nanti ya. Kalau kira-kira di atas 25% kemiripannya dengan karya ilmiah ataupun publikasi yang lain, kita bagaimana cara menurunkannya. Nanti akan saya coba berbagi cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam penulisan artikel atau penulisan proposal skripsi ya, rekan-rekan sekalian. Oke, kalau memang tidak ada lagi, rekan-rekan, kita coba tutup dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, web yang kedua pada minggu keempat, ya. Insya Allah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Sama-sama Izin rekan-rekan live. sekalian. Ya, silakan.